Saudara dan saudari hadirin wal hadirat, jamaah sholat Aidil Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul bersama di dalam Masjid Jami' yang mulia ini untuk melaksanakan sholat sunat Aidil Adha. Merupakan sholat sunat yang diperintahkan kepada kita untuk melaksanakannya ketika berhari raya. Hari raya bagi kita umat Islam yang pertama adalah Aidil Fitri pada 1 Syawal, dan yang kedua Aidil Adha pada 10 Zulhijjah. Menurut Anas bin Malik, sahabat terdekat Nabi kita, bagi kita umat Islam tidak hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja sebagai hari raya kepada kita, tetapi ada 5 macam hari raya lagi bagi kita umat Islam. Yang pertama, siapa yang melewati satu hari tanpa melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, maka pada hari itu dikatakan hari raya baginya. Yang kedua, siapa yang di akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ia berpulang ke rahmatullah dalam keadaan kasih sayang Allah, terbebas daripada bisikan dan godaan syaitan dan laknatullah semuanya, maka pada hari ia meninggal dunia dikatakan hari raya baginya. Yang ketiga, ketika nanti melewati titian Shiratal Mustaqim, titik yang melintang di atas api neraka, yang lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang, perjalanan 1500 tahun. Ketika seorang manusia melewatinya tidak terjerumus ke bawah dan ia berhasil sampai ke ujung, maka ketika ia selamat dari meniti titian tersebut, maka itu dikatakan hari raya baginya. Kemudian yang keempat, setelah selamat dari meniti titian Shiratal Mustaqim, maka tiba saat dan waktunya untuk menapakkan kaki masuk ke dalam sorga. Pada hari pertama menapakkan kaki ke dalam sorga, maka pada hari itu dikatakan hari raya baginya. Terakhir, di sorga nanti ahli sorga akan melihat zat wajib al-wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah hari raya yang paling besar bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, dalam nuansa hari raya ini kita diingatkan akan 2 macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Yang ini rutinitas dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk apa? Yang pertama dari hikmah ibadah haji tersebut adalah sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat ke-28, liyashhadu manafi'a lahum, supaya para jamaah haji melihat manfaat apa yang mereka dapatkan ketika prosesi ibadah haji. Salah satunya yang bisa kita petik hikmahnya, setelah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari rukun Hajarul Aswad dan yang berakhir di situ juga, maka setelah itu disunatkan kepada para jamaah haji untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Setelah selesai sholat sunat tawaf, maka di saat itulah kiranya semua para jamaah haji memikirkan, yang pertama, Ka'bah adalah satu bangunan yang dibangun oleh Ibrahim dan anaknya Ismail. Maka dari bangunan yang mereka dirikan itu, itulah yang menjadi amal jariah kepada mereka, yang berguna tidak hanya pada masanya, tetapi berguna juga sampai akhir kehidupan di atas dunia ini, yang itulah menjadi kiblat kita umat Islam. Maka diharapkan kepada kita semua umat Islam, apalagi kepada para jamaah haji, marilah kita mencontoh kepribadian Ibrahim dan Ismail, yang mana ada amal jariah mereka yang bisa mereka berikan dan sumbangkan kepada
orang-orang yang ada di sekitarnya maupun orang-orang yang ada generasi setelah mereka. Maka kalaulah kita berpikir dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati maunya meninggalkan jasa, budi baik apa yang kita kenal? Jasa apa yang harus kita tinggalkan kepada orang-orang yang ada di setelah kita? Inilah yang menjadi satu pemikiran yang seharusnya diaplikasikan oleh semua orang Islam. Kalau kita melihat secara jauh, walaupun ia yang bukan beragama Islam, Presiden ke-36 United States of America, yaitu John F. Kennedy, dia menyampaikan kepada rakyatnya bahwa berpikirlah apa yang kiranya bisa kamu sumbangkan untuk negaramu. Jangan berpikir apa yang bisa disumbangkan negaramu kepadamu. Kalau kita pindah bahasakan, apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama kita, jangan kita berpikir apa yang bisa disumbangkan agama kepada kita. Untuk itu, sebagai seorang insan mulia yang berkepribadian Ibrahim dan Ismail, kiranya inilah yang menjadi contoh dan menjadi figur bagi kita seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, Ibrahim dan Ismail merupakan ayah dan anak. Ketika telah melaksanakan sholat sunat tawaf, maka para jamaah haji akan berpikir, ternyata Ibrahim merupakan seorang ayah. Ia tidak hanya membangun Ka'bah dalam keadaan seorang diri, tetapi ia juga mengajak anaknya Ismail untuk mengikut sertakannya dalam berbagai kebaikan, seperti membangun bangunan Ka'bah. Ini menjadi contoh kepada kita bahwa seorang orang tua haruslah menjadi contoh, tetapi tidak hanya sekedar contoh yang hanya menyuruh dan menyalahkan anak, tetapi orang tua harus mengikut sertakan anak dalam berbagai kebajikan dan amal-amal ibadah. Untuk itu, kepribadian Ibrahim merupakan kepribadian yang cukup mulia. Ibrahim orangnya yang penuh istiqomah, Ismail orangnya yang penuh dengan ketaatan, sedangkan Siti Hajar merupakan yang banyak keikhlasannya dalam berbagai macam ibadah kepada Allah. Inilah yang menjadi contoh yang harusnya ditiru oleh para jamaah haji sebagaimana kepribadian Ibrahim dan Ismail. Selain dari ibadah haji yang akan mereka temukan manfaatnya di sana, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ibadah kurban ini merupakan ibadah amaliyah bagi kita umat manusia. Memang di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Bentuk penyembahan kita itulah berupa ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ibadah jasadiah yang dilakukan oleh organ tubuh kita. Contohnya inilah ibadah sholat yang kita lakukan. Berpuasa, baca Al-Quran, bertakbir, itu ibadah organ tubuh. Sementara ibadah yang kedua, ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan harta benda atau yang butuh dengan pendanaan. Contohnya berakikah, berkurban, penyantunan anak yatim, berinfak, berwakaf, bersedekah. Itu adalah jenis contoh daripada ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan pendanaan. Kurban mengajarkan kepada kita bahwa dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengandalkan ibadah yang dilakukan organ tubuh semata, ibadah yang dilakukan oleh badan semata, tetapi perlu juga beribadah dalam bentuk materi ataupun keuangan. Makanya di akhir dari surah Al-Munafiqun juz yang ke-29, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Infakkanlah sebahagian harta yang telah kami berikan kepadamu untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk penyantunan anak yatim dan
yang akan memisahkan ruh dengan jasadmu. Kalaulah itu tidak terrealisasi dan tidak terjemahkan di dalam kehidupan kita, penyesalan demi penyesalan yang akan muncul, sehingga di akhirat nanti para umat manusia akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya Engkau hidupkan kami sebentar saja kembali ke atas dunia, fa'asaddaqo, kami akan bersedekah, kami akan berwakaf, kami akan berkurban, kami akan menyantuni anak yatim, kami akan berakikah, kami akan berkurban, wa akun minas sholihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang baik. Penyesalan demi penyesalan yang akan bermunculan nanti di akhir hidup kalaulah tidak terlaksana amal yang berbentuk materi ini. Makanya memang ada orang Mandailing mengatakan, awal dolang amarusaho payah-payah angke mati pingana dong na yuban epeng. Memang epeng indah yuban mati, tapi palang amarepeng perasaan satu mati. Yang ketiga, ibadah jasadiyah wa maliyah, ibadah yang dilakukan oleh organ tubuh sekaligus yang membutuhkan materi. Itulah pelaksanaan haji dan umroh, sehingga sempurna sudah rukun Islam yang selama ini kita ketahui, mulai dari bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji ke tanah suci. Kemudian daripada itu, dari pelaksanaan ibadah kurban, marilah kita tunaikan. Ketika nanti mengalir darah binatang tersebut setelah disembelih, maka tadahkanlah kedua tangan seraya bermohon dan berdoa kepada Allah. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Ya Allah, kurban ini berasal darimu, saya kembalikan kembali kepadamu, terimalah kurbanku ini ya Allah. Perlu kita ingat bahwa syarat berkurban itu ada 5 macam. Yang pertama, ada hewan kurbannya. Kalau tidak ada hewan kurbannya, sekalipun uang yang kita bagikan senilai 1 peserta kurban, contohnya 2.500.000, yang duit ini dibagikan kepada orang tua yang jompo, para anak-anak yatim, kepada fakir miskin, apakah dikatakan berkurban? Jawabnya tidak. Karena apa? Karena tidak ada hewan kurbannya. Tetapi yang membagi-bagikan duit itu tadi dikategorikan ibadah sedekah biasa. Kemudian yang kedua, hewan kurban yang mau disembelih itu haruslah sudah umur. Kemudian syarat yang ketiga, hewan kurban itu jangan ada cacat fisiknya, haruslah jenis binatangnya yang sempurna, tidak ada luka bakar di kulit, matanya tidak bisa melihat, apalagi kakinya yang pincang. Kiranya janganlah hewan yang seperti ini yang akan kita kurbankan. Kemudian yang keempat adalah hewan kurbannya milik kita sendiri. Jangan kita katakan kita yang berkurban sementara kurbannya milik orang lain. Terakhir yang kelima, syarat yang beribadah kurban itu adalah disembelih. Ada hewan kurbannya, hewannya yang sudah umur, tidak ada cacat fisik, milik kita sendiri, dan haruslah disembelih. Kalaulah yang kelima ini sudah tertunaikan, maka telah cukup sudah syarat untuk beribadah kurban. Tinggal siapa yang paling bagus untuk mengadakan penyembelihan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fazabahuha biyadih, maka yang paling bagus menyembelih hewan kurban itu adalah peserta kurban itu sendiri. Tetapi dengan catatan, sekalipun peserta kurban itu sendiri yang paling bagus, harus ada ilmu pengetahuannya dan keberaniannya. Kalau hilang satu, ada keberanian tapi tidak ada pengetahuan, jangan. Ada pengetahuan, tidak ada keberanian, jangan juga. Tidak ada dua-duanya, apalagi tidak ada keberanian, tidak ada pengetahuan, tidak usah menyembelih kurban. Serahkanlah kepada orang yang ahli, yang diunjuk oleh panitia. Rasulullah SAW ketika beliau berumur 62 tahun, beliau berkurban 100 ekor kambing. Yang ia sembelih hanya 63 ekor saja karena sudah kecapean, usia pun sudah tua. Maka dipanggillah Ali,
tolonglah sembelih kurbanku ini, tinggal 37 ekor lagi. Maka Alilah yang menyembelih binatang kurban Nabi. Dari sini dapat kita ambil dua kesimpulan dan dua hukum. Pertama, jangan ada di antara masyarakat yang mengatakan kalaulah 7 kali berkurban sudah selesai ibadah kurban seumur hidup. Rasul saja sekali berkurban 100 ekor kambing. Kenapa ada di antara kita yang mengatakan 7 kali sudah khatam berkurban? Kemudian yang kedua, dari kisah tadi, maka boleh untuk berwakil menyembelih hewan kurban kita. Kemudian kalaulah sudah disembelih, maka apa yang harusnya dilakukan? Maka akan disalurkan dan didistribusikan kepada masyarakat luas. Apakah pada setiap kurban menerima daging kurbannya? Boleh. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka boleh kamu menerima bagian dari hewan kurbanmu. Untuk yang lainnya, sisanya itu berikanlah kepada fakir miskin. Kalaulah kurbannya banyak, maka untuk masyarakat luas semuanya harus tersalurkan. Berapa ukuran bahagian peserta kurban yang boleh ia terima? Tidak boleh melewati dari 1/3 bagian. Yang 2/3-nya itulah yang akan diserahkan kepada halayak ramai masyarakat yang berdomisili di daerah kita. Untuk itu, dalam momen Idul Adha seperti ini, mari kita gunakan untuk merenung kembali bagaimana kisah Ibrahim, Ismail dan Hajar. Mereka bertiga adalah sosok manusia yang paling hebat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya mengorbankan harta benda, tetapi anaknya sekalipun mau mereka kurbankan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengisi kehidupan ini, mari kita buatkan satu prinsip: gali ilmu, raih prestasi, dan capai ridho ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Barakallahu li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum